tentang, nah, sudah terlihatkah? Belum ya? Belum. Oh, sebentar, saya belum share screen. Saya mau share screen dulu ya. Oke, malam hari ini tema kita Tutup ya. tentang jangan takut. Sudah kelihatan ya? Sudah, Aku Oke, tutup video ya, Bu Faria. boleh Micia. ya. Ya. Nah, jadi kita mau sama-sama belajar tentang jangan takut. Teman-teman, manusia mana yang gak pernah merasa takut? Pasti kita ada saat-saat tertentu di mana kita juga muncul ketakutan, ya kan? Walaupun kita seringkali apa ya mengatakan "Ah, kayak gitu aja takut, itu cuma mulutnya doang ya kan?" Tapi kenyataan pada saat tertentu di dalam hati kita yang paling dalam kita pun mengalami ketakutan, ya kan? Nah, di dalam kitab suci, ya, terutama di Injil itu juga Yesus itu banyak sekali. Yesus mengatakan, jangan takut dengan apapun juga, aku menyertaimu. Ya, ingat pada peristiwa di mana murid-murid Yesus di kapal dan kapalnya terombang-ambing seperti itu karena ada badai. Nah, lalu mereka teriak-teriak, "Guru, guru, Yesus, mengapa engkau membiarkan kami? Kami akan binasa," dan seterusnya. Yesus mengatakan apa? Jangan takut, ini aku. Keberadaan Yesus yang selalu ada di dalam diri kita, Yesus yang selalu menyertai setiap langkah kita, tapi seringkali kita tidak mampu melihat, kita tidak menyadari bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan itu janji Yesus. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi kemunculan rasa takut itu berasal dari diri kita sendiri. Kita yang seolah-olah merasa Tuhan meninggalkan kita sehingga kita sendirian. Maka muncul rasa takut, ya. Nah, tapi hari ini melalui buku harian Santa Faustina ada beberapa nomor yang saya kutip kita untuk belajar pada malam hari ini, itu juga menguatkan kita untuk jangan takut. Kita lihat bersama, ya. Ya. Ini saya kutip dari Injil Markus bab 6 ya, yang tadi saya kisahkan tentang para murid yang takut, ya. Nah, pada saat mereka ada di perahu dan badai datang. Katanya, sebab mereka semua melihat melihat Yesus. Dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, teman-teman, kalimat ini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita hafalkan, bukan cuma hafal di mulut saja, tapi coba resapkan di dalam hati kita, dan sadari terus-menerus di saat kita bimbang, di saat kita ragu, di saat kita muncul ketidakpastian, ya, ketakutan, ya, pesimis. Nah, kita harus memunculkan apa yang kita sudah dengar dari Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saya sudah mempraktekkan di saat saya mengalami ketakutan, apapun itu alasannya, saya mencoba untuk mengingat kembali, untuk menyuarakan kembali suara Tuhan ini. Tenanglah Varia, aku di sini bersamamu, jangan takut. Wih, luar biasa rasanya, maknyos beneran. Hati ini langsung ayem, adem, ayem, ya kan? Karena dengar sendiri Yesus mengatakan seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat dari buku harian Santa Faustina. Seperti biasa, Ibu Ros boleh membantu saya membacakannya? Silahkan. Ketika aku masuk ke kapel, aku merasa seolah-olah jiwaku telah dibebaskan dari segala sesuatu, seolah
seolah-olah aku baru saja keluar dari tangan Allah. Aku merasakan jiwaku tak dapat diganggu gugat. Aku merasa bahwa aku adalah seorang anak kecil. Tiba-tiba, dengan mata batinku, aku melihat Tuhan, dan Ia berkata kepadaku, "Jangan takut, putriku, aku menyertaimu." Seketika itu juga, semua kegelapan dan siksaan itu lenyap. Perasaanku dipenuhi dengan sukacita yang tak terperikan, dan jiwaku penuh dengan terang. Baik, terima kasih Bu Ros. Teman-teman, kita perhatikan bersama ya. Di dalam buku harian Faustina nomor 103. Apa yang tertulis di situ? Pengalaman pribadi Faustina. Ketika masuk kapel, Faustina merasakan seolah-olah jiwanya telah dibebaskan dari segala sesuatu. Seolah-olah aku baru saja keluar dari tangan Allah, katanya. Aku merasakan jiwaku tidak dapat diganggu gugat. Aku merasa bahwa aku adalah seorang anak kecil. Ini perasaan Faustina, pengalaman pribadi Faustina. Dia merasakan sesuatu. Lalu tiba-tiba katanya dengan mata batinku. Jadi bukan dengan mata fisik, tapi mata batin dari Faustina melihat Tuhan. Dan kita semua tahu di dalam buku harian Faustina, hampir setengah buku itu yang setebal itu, setengahnya itu isinya tentang pengalaman pribadi Faustina, di mana Faustina mendapat rahmat karunia untuk bisa melihat Tuhan Yesus, untuk bisa mendengar suaranya, ya, dan itu luar biasa. Nah, ini perhatikan di sini. Faustina melihat dengan mata batin, melihat Tuhan. Dan juga sekaligus ia mendengar Tuhan berkata, "Jangan takut putriku, aku menyertaimu." Nah, lagi-lagi ya, kalimat jangan takut, aku menyertaimu. Seperti tadi di dalam Markus 6 tadi dikatakan, jangan takut, aku ini. Ya kan? Gak usah takut, karena Tuhan mau mengatakan, don't worry, gak usah takut, gak usah khawatir apapun, karena aku menyertaimu. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, kata Faustina, seketika itu juga semua kegelapan dan siksaan itu lenyap. Perasaanku dipenuhi dengan sukacita yang tak terperikan. Teman-teman, beberapa hari ini di dalam Injil bacaan harian, Injil Yohanes, itu terutama hari Minggu kemarin ya, di mana Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes dikisahkan di saat kita bersatu dengan Yesus, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Sukacita Tuhan diserahkan, diberikan, dipenuhkan untuk kita semua. Maka kuncinya adalah di saat kita menyadari kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita bersatu dengan Dia, maka muncullah perasaan tenang, damai, bahkan sukacita yang penuh. Ya, dan itu janjinya Tuhan Yesus, ya kan? Akan memenuhi sukacita, akan memberikan damai sejahtera kalau kita sungguh-sungguh mau bersatu dengan Yesus. Nah, oke, sekarang 258. Ayo, silakan siapa yang mau Ya, membacakan? Boleh. teman-teman, silakan. Ada yang mau membacakan? Saya coba baca ya. Boleh. Ya, silakan Bro Thomas. Buku harian Santa Faustina nomor 258. Tentang itu, aku tinggal di kapel sedikit lebih lama. Aku bercakap-cakap dengan Tuhan mengenai suatu jiwa. Didorong oleh kebaikannya, aku berkata, Yesus, engkau memberikan imam ini kepadaku. Ia memahami bisikan-bisikan yang kuterima. Dan sekarang engkau mengambilnya kembali dariku. Apa yang harus kukerjakan di Vilnius? Aku tidak mengenal seorang pun di sana.
dan bahkan logat orang-orang di sana sangat asing bagiku. Dan Tuhan berkata kepadaku, "Jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian." Jiwaku tenggelam dalam doa syukur atas segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepadaku lewat perantaran Pastor Andras. Tiba-tiba, aku ingat akan penglihatan di mana aku telah melihat imam itu di antara kamar pengakuan dan altar, sambil meyakinkan bahwa sekali waktu aku akan berjumpa dengan dia. Dan kata-kata yang pernah aku dengar mengiang lagi dengan jelas di telingaku. Ia akan menolong engkau melaksanakan kehendakku di bumi ini. Iya, baik. Terima kasih Bro Thomas. Lagi-lagi kita mau belajar dari pengalaman pribadi Faustina. Ya, Faustina ini pribadi yang benar-benar pilihan Tuhan yang luar biasa ya. Dia diberi karunia untuk bisa berkata-kata, ngobrol, ya, curhat dengan Yesus. Di sini Faustina mengatakan ia memahami bercakap-cakap ya, ngobrol dengan Yesus. Lalu pada suatu titik di mana Faustina itu diutus untuk pergi ke Vilnius ya. Tetapi di dalam hati kecilnya ternyata Faustina juga muncul keraguan-raguan atau ketakutan karena di Vilnius dia tidak punya siapa-siapa. Dia nggak kenal siapa-siapa di sana. Nah, dalam kegundahan batinnya, Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut." Lagi-lagi, jangan takut. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Lihat. Jadi teman-teman, mari kita juga meresapkan kalimat ini terus-menerus. Jangan takut, aku menyertaimu. Atau jangan takut, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Maka di saat kita benar-benar menghadapi kesulitan, menghadapi kekecewaan, menghadapi ketakutan, apapun itu, coba munculkan kembali. Tadi saya mengatakan, coba ingat kembali kata-kata ini. Yesus mengatakan, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Sekalipun Yesus telah meninggalkan para muridnya, bacaan hari ini ya kan, dari kemarin terus-menerus dan puncaknya besok, Yesus mempersiapkan roh penghibur. Sekalipun aku harus pergi ke rumah Bapakku, tetapi aku memberikan roh penghibur, yaitu roh yang berasal dari Bapakku, yang akan ditugaskan untuk mendampingi, untuk menolong kita semua. Maka Yesus selalu mengatakan, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Ya, lalu Faustina mengatakan, tiba-tiba aku ingat akan penglihatan di mana aku telah melihat imam itu, yaitu Pastor Andras, di antara kamar pengakuan dan altar, sambil meyakinkan bahwa sekali waktu aku akan berjumpa dengan dia. Dan kata-kata yang pernah aku dengar mengiang lagi dengan jelas. Nah, kan? Jadi kalau kita sedang bimbang, sedang ketakutan, sedang galau gitu ya, coba munculkan kembali, ingat terus, mengiangkan bisikan Roh Kudus ya. Seperti tadi, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, demikian juga Faustina, ingat apa yang pernah didengar, apa yang pernah dikatakan oleh imam itu. Ia akan menolong engkau melaksanakan kehendakku di bumi ini. Yesus memberi imam, Pastor Andras kepada Faustina untuk mendampingi, untuk menolong, ya menjadi kepanjangan tangan dari Yesus. Jadi itu yang nanti akan menjadi perantara antara Yesus dan Faustina. Sekali waktu memang Faustina bisa komunikasi langsung dengan Tuhan Yesus tanpa perantara. Tapi ada kalanya Yesus juga memakai pastor yang sebagai mempelainya ya
di mana semua pastor itu menjadi belahan jiwa Yesus, kekasih jiwanya. Maka ada hal-hal tertentu yang Tuhan memang berbicara untuk kita melalui imam, melalui pastor. Maka jangan macam-macam dengan pastor. Terutama di saat pastor sudah siap memakai jubah, memakai stola. Nah, itu kita harus langsung berpikir bahwa saat itu pastor itu adalah mempelai Kristus, ya, yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan Kristus untuk kita semua. Ya, oke. Nah, sekarang ada lagi nih 627. Monggo, silahkan siapa mau baca. Ya, teman-teman. Langsung buka mic-nya aja kalau mau baca. Boleh Yuli baca? Oh, boleh. Ayo silahkan Yul. BHSF 627. Pernah aku mengeluh kepada Tuhan bahwa Ia telah menarik pertolongannya dariku, dan bahwa aku akan sendirian lagi dan tidak akan mengetahui apa yang harus kukerjakan. Ketika itu juga aku mendengar kata-kata ini. Jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Sesudah mendengar kata-kata ini, suatu damai yang dalam sekali menyusup ke dalam jiwaku. Kehadirannya meresapi diriku sepenuh dengan cara yang tidak dapat aku rasakan. Rohku dibanjiri dengan sinar, dan tubuhku juga ikut merasakannya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Nah, teman-teman, lihat. Pengalaman Faustina ini, ya, bahwa pada suatu hari dia juga mengeluh loh pada Tuhan. Dia curhat, dia mengeluh ya, bahwa ia telah menarik pertolongannya dariku dan bahwa aku akan sendirian lagi dan tidak akan mengetahui apa yang harus aku kerjakan. Seperti kita juga ada waktunya, ada momentum yang membuat kita seolah-olah sendirian, seolah-olah blank, nggak ngerti apa yang akan kita lakukan, ya. Tetapi Faustina mengatakan, ketika itu juga, jadi dalam kegalauannya, ya, di saat dia merasa sendirian, ditinggalkan oleh Yesus, itu kan perasaan Faustina. Di saat seperti itu, dia bisa mendengarkan lagi kata-kata Yesus. Jangan takut. Aku senantiasa menyertai engkau. Artinya bahwa Yesus itu tidak pernah mencela-mencele, tidak pernah lupa dengan janjinya. Sekali dia mengatakan, jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Maka itu juga yang dipegang erat, konsisten. Yesus itu konsisten, enggak kumat-kumatan. Ya, kalau lagi senang ya aku menyertai, kalau lagi sebel sama lu ya gue tinggalin. Enggak. Tapi Yesus benar-benar yang setia. Senantiasa, ada kata senantiasa. Senantiasa itu selamanya. Tidak peduli lagi senengkah, lagi susahkah, enggak peduli lagi jengkel apa enggak. Bukan moody, ya, tidak tergantung dari moodnya, tetapi Yesus selalu konsisten, ya, sekali iya tetap iya, dan Yesus mengatakan jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau. Teman-teman, mari kita belajar seperti Faustina. Tadi saya mengatakan coba terus-menerus ingat kalimat Yesus ini. Begitu kita khawatir, begitu kita takut, begitu kita merasa perasaan kita nggak nyaman, apapun itu, kalau kita mencoba mengingat kembali, yang memunculkan kembali kata-kata Tuhan ini, jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, nah maka kita juga belajar dari Faustina. Setelah kita kembali mendengarkan Yesus yang mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apa yang terjadi dalam hati Faustina? Ya,
Faustina mengatakan sesudah mendengar kata-kata itu, ayem, ya kan, lega, damai, ya. Faustina mengalami damai yang mendalam, menyusup ke dalam jiwaku. Karena apa? Karena tadi Yesus mengatakan, tenanglah, jangan takut. Ini aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, itu bukan cuma ngayem-ngayemi, tapi itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu mempraktekkan, menyertai kita terus-menerus. Yesus itu tadi saya mengatakan konsisten, enggak mencela-menceli. Yesus itu setia. Sekali mengatakan janjinya, dia tidak pernah ingkar janji. Enggak seperti kita, manusia yang seringkali lupa atau malah pura-pura lupa dengan janji-janji kita. Nah, maka teman-teman, yuk kita belajar seperti Faustina. Setiap pengalaman apapun itu, kita selalu ingat bahwa Yesus menyertai kita semua. Ya, jangan takut. Yesus menyertai kita semua. Luar biasa. Oke, ada lagi nih. 1109. Ayo. Mana Ya, nih suara teman-teman. bapak-bapak? Oh ya, siapa Silakan. aja deh boleh. Silakan. Kalau enggak, saya bantu lagi ya, Bu Iya. Maria. Baik. BHSF 1109. Inilah hari pembaruan Kaul. Begitu maaf, tolong ditutup ya, di mute ya mic-nya. Begitu aku bangun, kehadiran Allah menyelubungi aku, dan aku merasa bahwa aku adalah seorang anak Allah yang masih kecil. Kasih ilahi dicurahkan ke dalam jiwaku, dan Allah memperlihatkan kepadaku betapa segala sesuatu tergantung pada kehendak-Nya. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku mau memberikan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang pada pesta kerahiman ilahi pergi ke pengakuan dosa dan menyambut komuni kudus. Kemudian ia berkata kepadaku, putriku, jangan takut akan apapun. Aku senantiasa menyertai engkau. Juga kalau engkau tidak merasakannya, kerendahan hatimu menarik aku turun dari tahtaku yang mulia, dan aku menyatukan diriku erat-erat denganmu. Baik, terima kasih Ibu Ros. Nah, lihat teman-teman, pengalaman Faustina yang begitu luar biasa. Faustina sungguh-sungguh punya relasi pribadi, ya, hubungan yang khusus dengan Tuhan, ya, yang terus-menerus dibina, ya. Faustina terus-menerus mencoba untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, Faustina mengatakan, begitu aku bangun, kehadiran Allah menyelubungi aku. Jadi Faustina juga merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir. Allah sungguh-sungguh ada bersama dengan dirinya. Nah, dan Faustina mengatakan, aku merasa aku adalah seorang anak Allah yang masih kecil. Gambaran anak yang masih kecil itu anak yang terus-menerus mau dekat dengan orang tuanya, takut untuk ditinggal orang tuanya, maka pegang erat-erat. Anak kecil itu kan terus-menerus ngikutin orang tuanya kemanapun orang tuanya pergi, ya kan, nggak takut ditinggal, nggak mau sendirian. Nah, maka Faustina juga mengatakan seperti anak kecil yang terus-menerus ingin dekat dengan Yesus. Ya. Nah, anak kecil itu segala sesuatu tergantung pada orang tuanya, ya, percaya penuh pada orang tuanya. Nah, maksud Faustina menempatkan diri, menyatakan diri sebagai anak kecil itu yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan.
selalu mengandalkan Tuhan, ya. Nah, ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku mau memberikan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang pada saat pesta kerahiman ilahi pergi ke pengakuan dosa dan menyambut komuni kudus. Ini janji Tuhan untuk kita semua para pendosa, di mana siapapun yang mau datang mengaku dosa, yang mau datang menyerahkan diri kepada Tuhan, terlebih pada hari pesta kerahiman ilahi yang baru saja kita lewati 1 bulan yang lalu. Nah, itu Yesus mengatakan pada saat itu, pada pesta kerahiman ilahi, kalau ada jiwa yang datang mengaku dosa, menyerahkan diri, maka dosanya diampuni, indulgensi penuh, seluruhnya mendapat pengampunan penuh, ya, luar biasa banget, ya kan? Dan kita baru Paskah minggu kedua kita menikmati pengampunan dosa yang luar biasa, ya, indulgensi penuh. Kita telah dimerdekakan, disucikan dari segala macam dosa. Lalu Faustina mendengar suara Tuhan lagi. Putriku, jangan takut akan apapun. Nah, tadi jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, ini aku. Sekarang jangan takut akan apapun. Jadi tidak ada alasan buat kita takut terhadap apapun di dunia ini. Karena Yesus mengatakan, aku senantiasa menyertai engkau. Jadi teman-teman, ini luar biasa buat kita yang terus-menerus mau mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, jangan cuma kita menyanyikan Yesus kau andalanku, tapi ternyata dalam praktek sehari-hari kita mencari orang-orang lain, bukan Yesus. Kita mencari orang-orang yang kita anggap lebih pintar dari Yesus. Maka mari kita sadari bahwa Yesus mengatakan jangan takut akan apapun itu. Karena aku senantiasa menyertai engkau. Lagi-lagi, janji Yesus itu tidak pernah meleset. Yesus itu setia dengan janjinya dan selalu konsisten memegang janjinya. Oke, luar biasa banget ya. Saya kadang-kadang membayangin Faustina begitu dekat dengan Tuhan Yesus, gimana dengan saya gitu ya. Kita latihan. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau bacakan lagi 1133? Silakan teman-teman. Linda coba ya Tanda. Ya, silakan. Boleh Linda. PHSF 1133. 27 Mei 1937, Hari Raya Tubuh Kristus. Ketika sedang berdoa, aku mendengar kata-kata ini. Putriku, biarlah hatimu penuh dengan sukacita. Aku, Tuhan, menyertai engkau. Jangan takut akan suatu pun. Engkau ada di dalam hatiku. Pada saat itu, aku menyaksikan keagungan Allah yang besar. Dan aku mengerti bahwa tidak suatu pun dapat dibandingkan dengan pemahaman tentang Allah ini. Dibandingkan dengan pengenalan yang mendalam akan Allah, keagungan lahiriah tampak pudar seperti noda debu. Baik, terima kasih Linda. Nah, ini pengalaman Faustina pada saat merayakan Hari Raya Tubuh Kristus, ya. Setahun sekali. Bulan apa yuk? Kita merayakan Hari Raya Tubuh Kristus bulan Juni ya. Nah, Faustina mengatakan pada saat dia sedang berdoa, aku mendengar kata-kata ini. Lagi berdoa, ya. Putriku, biarlah hatimu penuh dengan sukacita. Persis seperti minggu lalu, hari Minggu. Nah, kemarin, ya kan? Biarlah sukacitamu penuh. Nah, aku akan memberikan sukacita. Biarlah sukacitamu penuh. Oh, luar biasa. Ya, pada dasarnya Yesus itu tidak pernah menginginkan kita sedih. Tapi sebaliknya, Yesus selalu ingin melihat kita sukacita.
Bahkan kita diberi hati yang penuh dengan sukacita. Lalu Yesus mengatakan, aku Tuhan menyertai engkau. Jangan takut akan suatu pun. Persis kan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Ya kan? Jangan takut akan suatu apapun. Nggak ada alasan buat kita takut dengan apapun juga. Karena apa? Karena Yesus menyertai. Yesus janji, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Maka jangan takut. Tenanglah. Nggak usah panik. Menghadapi apapun, Yesus mengatakan, tenanglah. Aku ini bersamamu. Jangan takut. Ya. Lalu ini istimewa lagi, Yesus mengatakan, engkau ada di dalam hatiku. Ingat teman-teman, saya selalu senang dengan kalimat di mana di dalam Injil Yohanes, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Akulah roti hidup. Lihat. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Nah, maka teman-teman, bagaimana kita bisa seperti Faustina yang selalu erat hubungannya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana relasi kita terus-menerus terjalin baik dengan Yesus? Bukan karena kalau lagi butuh aja kita dekat dengan Yesus. Kalau lagi kita nggak butuh, kalau lagi kita happy-happy, senang-senang, lupa dengan Yesus. Bukan itu yang disebut dengan relasi. Yang namanya relasi itu timbal balik. Relasi Yesus kepada kita, Yesus mengatakan, engkau ada di dalam hatiku. Nah, sekarang sebaliknya. Apakah sungguh-sungguh Yesus selalu ada di dalam hati kita masing-masing? Pada Yesus mengatakan, kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, aku ada di dalam hatimu. Dan kamu ada di dalam hatiku, kata Tuhan Yesus. Maka teman-teman, luar biasa, Gereja Katolik ini memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus menyadari persatuan, relasi yang erat dengan Yesus. Itu di saat kita menyambut Ekaristi, tubuh dan darah Kristus sendiri. Disitulah puncak iman kita. Kita diajak menyadari persatuan, kesatuan dengan Yesus. Yesus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam hati Yesus. Itu yang namanya relasi, itu timbal balik. Ya, kedua belah pihak. Wow, luar biasa banget. Jangan takut akan suatu apapun. Kita nggak boleh punya alasan apapun untuk takut. Karena Yesus berjanji menyertai kita sepanjang masa. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ini masih kelanjutannya dari yang tadi. Siapa tadi yang membacanya? Linda. Linda. Ya, Linda. Iya, Bu Linda silakan. BHSF 1452. Ketika jam berdentang 12 kali, jiwaku membenamkan diri semakin kusyuk dalam permenungan. Dan aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Jangan takut, putri kecilku. Engkau tidak sendirian. Bertempurlah dengan berani, sebab lenganku menopangmu. Bertempurlah untuk keselamatan jiwa-jiwa, sambil mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanku. Sebab inilah tugasmu dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang. Sesudah kata-kata ini, aku menerima pemahaman yang lebih jelas tentang kerahiman ilahi. Hanya jiwa yang memang menghendaki hukuman akan dihukum. Sebab Allah tidak ingin menghukum seorang. Iya, terima kasih, Sis Linda. Nah, teman-teman, kita lihat lagi. Ya, Faustina pada saat merenungkan dalam permenungan. Nah, padahal kita juga diajak untuk terus merenungkan sabda Tuhan. Kalau kita rajin melatih diri kita untuk merenungkan sabda Tuhan, maka jangan heran, jangan kaget
kalau kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan yang ada di dalam jiwa kita. Ya. Faustina mendengar, jangan takut putri kecilku, engkau tidak sendirian. Lagi-lagi Yesus menekankan hal ini, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ada tugas kita. Inilah perutusan kita semua. Yesus memberikan tugas kepada kita. Bertempurlah dengan berani, sebab lenganku menopang. Artinya, sekalipun kita harus menghadapi musuh, namanya pertempuran, pasti ketemu musuh. Bertempur dengan berani. Sekalipun kita menghadapi musuh yang jahat, yang mau membunuh kita, Tuhan mengatakan jangan takut. Karena lengan Tuhanlah yang menopang kita. Kita nggak akan tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Ya. Lalu Yesus juga mengatakan bertempurlah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Teman-teman kita semua diutus untuk menjadi rasul-rasul kerahiman, untuk membawa jiwa-jiwa supaya mereka tidak terjerumus ke neraka, supaya mereka menikmati keselamatan. Ya. Lalu Yesus menekankan kembali, inilah tugasmu dalam hidup ini. Jadi teman-teman sekarang kita tahu tugas kita apa? Ada 3. Bertempurlah dengan berani. Bertempurlah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan mendorong mereka untuk mengandalkan kerahiman. Inilah tugas kita sepanjang hidup kita. Bahkan dikatakan inilah tugasmu dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang. Jadi tidak pernah ada yang namanya pensiun. Sebagai pelayan Kristus itu enggak ada istilah pensiun. Artinya apa? Bahwa kita terus-menerus sepanjang hidup kita, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan di dunia ini, tugas kita untuk membawa Yesus kepada sesama kita, terutama mereka yang belum mengenal keselamatan. Mereka yang belum tahu jalan kemana yang harus dia tempuh untuk ketemu dengan Sang Juru Selamat. Maka teman-teman, mari kita bergandeng tangan, semua para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada. Saya sengaja hari ini mengajak teman sahabat saya, Bapak Agung tadi, karena saya tahu Pak Agung ini tugasnya di Kevikepan Keuskupan Agung Semarang cukup berat. Ya. Beliau ini mengayomi tadi dikatakan hampir 2.000 orang atau 2.000 lebih tadi, ya kan? Nah, ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama adalah bertempur dengan sekuat tenaga kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus, Sang Terang dan Sang Kerahiman itu sendiri. Amin. Semoga kita semakin semangat teman-teman. Jangan takut. Kita diutus, tapi kita jangan takut kata Tuhan. Sekalipun kita bertempur menghadap musuh-musuh, berhadapan dengan musuh-musuh yang gak suka dengan kita. Don't worry. Karena Tuhan tadi menjanjikan apa? Lenganmu aku topang. Gak usah takut. Karena dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendirian. Yesus sendiri yang berjanji. Ya, tenanglah. Ini aku. Jangan takut. Kamu tidak pernah sendirian. Tapi justru Yesus mengatakan, aku selalu ada bersamamu. Engkau ada di dalam hatiku. Itu Yesus menjanjikan yang luar biasa untuk kita. Maka mulai hari ini tidak ada lagi kata-kata, aku tidak bisa. Ya. Perutusan ditujukan kepada kita semua, Anda dan saya. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, itu kan Bu Varia yang pintar ngomong, saya kan nggak bisa. Tidak. Tuhan mengutus kita semua sama. Karena roh Tuhan yang sama yang dicurahkan kepada kita semua. Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu.
Jangan takut akan segala sesuatu. Artinya apa? Kita jangan lagi punya alasan takut ini, takut ono, kalau dipilih oleh pastor menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah, menjadi apapun di dalam pelayanan di DP ya, Dewan Paroki ya. Jangan kita mengatakan, maaf Romo, saya takut, kan saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu berarti kita meremehkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Kita harus belajar seperti Santo Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Nah, kalau Tuhan ada di dalam diri kita, masa iya sih kita kalah? Hah? Ingat kan? Yesus kita itu adalah Yesus yang luar biasa. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. No. Jadi kalau kita menyadari bahwa dalam setiap langkah kita, apapun, dimanapun, apapun yang kita hadapi, kita harus percaya. Tadi Tuhan mengatakan apa? Jangan takut, tenang saja. Aku menyertai. Ya, semoga teman-teman kita semua semakin dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi kerahiman. Persis dengan Injil hari ini, kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Kita semua diutus untuk menyaksikan kerahiman Allah. Untuk menjadi saksi itu kita harus mengalami lebih dulu. Kita mengalami, baru kita bisa bersaksi kepada orang lain. Ya, bersaksi, tadi saya ingat waktu misa pagi Romo mengatakan bersaksi bukan hanya dengan mulut, dengan teori, tidak. Tetapi bersaksi dengan perilaku kita. Anak-anak kita itu meniru kita dari gerak-gerik kita, dari perilaku kita. Bukan dari omelan, bukan dari ocehan. Semakin kita banyak ngoceh kepada anak-anak, semakin anak-anak tutup telinga. Nggak mau dengar. Benar ya? Ibu Nuri ketawa, pasti mengalami hal yang sama. Nggak apa-apa, saya juga mengalami itu Bu Nuri. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Anak makin besar, semakin nggak butuh omongan kita. Kalau kita nasihatin jawabnya apa? Itu kan zamannya Mami. Sudah jadul, sekarang nggak berlaku lagi. Tapi kita menjadi saksi Kristus, kita nggak usah banyak ngomong, tapi tunjukkan dengan perilaku kita. Kita nggak usah ngomong, ayo ke gereja, harus ke gereja. Tapi kita mengajaknya dengan cara, Mami tuh, Papi tuh kalau nggak ke gereja satu kali aja, kok rasanya perasaannya itu nggak enak, nggak nyaman, ya toh, apapun itu ya. Sehingga anak-anak itu merasakan, kok bisa ya nggak ke gereja sekali aja ngerasa ada sesuatu yang hilang. Rahmat yang Tuhan berikan kok nggak saya ambil kayak gitu. Nah, jangan sampai anak-anak malah jadi marah kepada kita karena kita terlalu banyak ngomel. Itu ya. Jadi menjadi saksi Kristus itu dengan perilaku kita. Saya percaya teman-teman semua yang ada di sini pasti dimampukan untuk menjadi rasul-rasul kerahiman Allah. Yang tugasnya membawa jiwa-jiwa mengenal jalan kebenaran dan hidup. Membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk percaya kepada Dia. Seperti Yesus yang bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mencintai aku? 3 kali Yesus tanya. Dan 3 kali juga Yesus mengatakan, iya Tuhan, aku mencintaimu. Lalu apa kata Tuhan? Kalau kamu mencintai aku, gembalakanlah domba-domba. Iya, kita semuanya punya domba. Di rumah kita masing-masing kita punya domba. Anak-anak kita itu domba kita. Pasangan hidup kita itu domba kita. Maka teman-teman, mari kita belajar terus-menerus mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk menumbuhkan iman kita. Saya kembalikan ke Ibu Ro.